Oke, boleh cerita dikit nggak nih Mas Oji nih singkat aja nih mengenai film Sang Manyar. Waktu itu gimana Cak? Kok bisa terpilih sebagai pemeran tokoh utama Romo Mangun? Sebenarnya kalau memilih terpilih sih juga sebenarnya menolak ya. Jadi saat itu saya tiba-tiba ditelepon sama salah satu teman bahwa dia punya semacam rumah casting di Jogja, namanya Wojik itu. Tiba-tiba kira-kira hari Selasa itu saya ditelepon malam, Mas Ozing besok Rabu casting. Terus tiba-tiba, waduh ya harus sesuatu dan juga. Terus kita dipanggil, terus istilahnya saya tidak berpikir moga tidak lepas. Karena hari Kamis saya juga syuting, karena Romo Mangun itu syuting hari Kamis, saya casting hari Rabu. Karena menurut Mas Sergi sebagai sutradara dan penulis naskah itu sudah 10 hari itu belum menemukan sosok yang pas buat Romo Mangun. Sudah ada 6 orang, saya yang ke-7. Jadi saya berharap tidak lolos. Terus ada salah satu dosen dulu saya di Asrafi, wis, gue daftar mesti lolos soalnya gue disini pernah di Romo gagal toh, mungkin gue lolos. Saya 2 kali daftar sebenarnya tapi tidak lolos ya. Akhirnya saya daftar casting itu. Ketika orang casting ketemu dan lolos itu pasti gembira, saya malah sedih. Dan wong sesuk aku syuting malah lolos casting. Akhirnya saya diskusi dengan produser saya untuk film pendek itu, bilang, gimana Pak? Wes, aku tadi ngomong baik. Untuk cerita ini kan kamu jadi kru, jadi kru artistik. Mendingan kamu di sana, kamu peran, mungkin dari situ jalanmu. Oke. Jadi saya lolos itu 1 hari atau H-1 untuk syuting yang 12 hari. Apal naskah juga belum. Dadakan semua pokoknya Ya, semua ya Mas Oji. si Soma ini piye yo? Tidak punya kostum, jadi modelnya sama dengan Pak Komarudin ya, nekat. Iya, iya. Akhirnya mungkin kalau teman-teman film ada closing, saya itu ngapalkan dialog itu sesuai closing. Mungkin Mbak ini tahu karena juga sama ngalami kayak saya. Jadi hari ini syuting, hari ini ngapal kayak gitu. Jadi saya menunggu closing itu muncul jam 12 malam, kadang jam 1. Jadi ini dialog undi karena rasanya tebel ya, ada lebih dari 100 scene gitu loh. Akhirnya saya ngapal, sepenting ngapal. Saya tidak pernah berpikir untuk main HP opera, yang penting saya kalau sudah lolos berarti pas ke peran saya gitu. Akhirnya ya sudah main lepas. Dan menurut teman-teman yang di Jogja sebagai pemain film dan aktor tuh saya pas. Bahkan kok suka ngono toh, harianmu ora ngono karena saya kesurupan Romo Mangun. Nah itu bisa seperti itu, bisa mirip seperti itu hingga bagaikan menghidupkan kembali Romo Mangun dalam film. Itu seperti apa yang dilakukan? Saya dengar-dengar juga ada meditasi, ada mungkin juga ada apa yang dilakukan oleh Mas Ojing saat syuting. Saat itu mungkin secara tidak sengaja saya mungkin riset tentang Romo Mangun ya, karena mungkin saya tinggal di Klaten dan gereja saya itu adalah gereja pertama yang dibangun Romo Mangun. Saya hanya tahu namanya, jadi Romo Nyepi Mangun Wijaya itu. Terus saya pernah jadi buruh pabrik ke teater buruh di Jakarta dan Tangerang. Terus ada peristiwa 27 Juli dan Romo Mangun menyelamatkan beberapa aktivis. Nah itu pertama mengenal dalam arti secara karya. Akhirnya saya mengulik tentang Rumah Manyar, terus beberapa karya yang membuat saya terinspirasi untuk masuk seminari, dan alhamdulillah tidak diterima. Pengalaman unik adalah 10 tahun sebelum syuting Romo Mangun atau Sang Manyar, saya tuh tiap malam Jumat itu sering nyekar ke makam sama dengan Romo Yanto. Saya tuh tak ajak ngobrol gitu. Romo, saya tuh punya cita-cita bagus tuh, pengen jadi Romo, pengen meneruskan. Kok nggak pernah diterima ya? Akhirnya mungkin tiap hari ketika main di Sendang Sono, ziarah di Sendang Sono, terus ke gereja Romo Mangun, terus ketika apa namanya membayangkan tentang bagaimana Romo Mangun menulis, akhirnya mungkin tiap saya menghidupi tiap saat ketika memikirkan Romo Mangun. Jadi otomatis riset saya mungkin sudah lama ya, lebih dari 10 tahun. Akhirnya yang penting hafal dialog. Nah, Mas Sergi sebagai sutradara juga Oke, itu kok ratu ritek gitu loh. Saya malah bingung gitu.
ngikut-ngikut aja gitu ya. Ya, itu Oke. yang mungkin yang membuat saya berat karena prosesnya yang panjang ya dari tahun 96 saat syuting itu tahun 2020. Mungkin riset saya sudah 24 tahun ya sejak saya mengenal lebih dekat Romomangun. Jadi saya memikirkan, saya terinspirasi, saya mengagumi beliau sebagai arsitek, sastrawan, budayawan, rohaniwan, dan tokoh kemanusiaan gitu loh. Jadi intinya saya mengagumi Iya. Romomangun itu sendiri. Nah sekarang setelah udah jadi artis nih ya, artis Romomangun. Kalau lagi ketemu di jalan tuh suka dipanggil Romomangun gak sih? Lah itu, saya tuh malah nggak kenal saya Rocing ya, Romo semua gitu. Romo, Padahal Romo palsu ya. iya ini. Dan ini pengalaman menarik. Saya kan sering kalau di gereja Klaten sedang main ke gereja bergaul dengan siapapun. Lah teman saya itu mungkin tahu keseharian saya. Jadi tiba-tiba ketika booming yang trailer tadi dan di depan saya terdengar gini, Romo, nyuwun berkahnya mbak saya ya. Ya otomatis saya miso tapi Oh. Iya, oke. Iya. ya itu yang mungkin sisi ya. Itu mungkin cerita ketika mungkin saya cerita dengan beberapa teman. Jadi ada launching film pertama itu di Puskat karena kita syuting Jogja itu di Puskat ya karena sungainya mirip dengan yang di Jogja. Apa namanya Romo Mas Heri bilang bahwa saya kalau melihat Mas Oji itu biasa. Tapi ketika in frame atau saat syuting itu kok saya tidak melihat Oji, hanya Romomangun, Pak. Itu Mas Sergi ya yang sebagai sutradara, penulis novel Mangun dan juga sutradara dari film Sang Manyar ini. Oke. Iya. Itu yang membuat saya makin film sesak ya. Iya. Sebelum ada film ini yang nyanyian Romoya, sebenarnya prosesnya sudah jauh-jauh lama. Mas Harji dan saya juga sudah survei sebelumnya untuk membuat, sebelumnya waktu itu membuat novel dulu. Jadi novel itu yang Romo bangun sebuah novel itu memang direncanakan mau jadi film panjang, film besar. Tapi 2 tahun saya dan Sergi berusaha mencari sponsor. Seperti juga mau ngikutin katakanlah Monsieur Romo Sugio yang dapat dana yang begitu banyak, mungkin sampai 13 sampai 15 miliar untuk membuat film Sugio. Tapi saya dan Sergi sudah kesana kemari, dari sponsor tidak ada, bahkan dukungan dari keuskupan pun tidak ada. Nah, kemudian ya sudah kita cari model yang lain supaya tidak membuat film yang mahal, tapi bisa ya akhirnya didokumentasi seperti semi dokumentasi seperti ini, semi ya doku gitu namanya. Kita buat naskahnya, buat ini berdasarkan buku novel Romo Mangun sebuah novel itu, dan itu memang sebenarnya Sergi ingin menggali dari sisi yang belum pernah diekspos, yaitu dari sisi keluarga. Jadi kehidupan dari keluarga sampai Romomangun menjadi apa, dukungan keluarga itu untuk seorang Romomangun itu. Jadi dari cerita keluarga sebetulnya itu. Nah, waktu ini mau dibikin, kalau nggak salah itu masih COVID gitu ya. 2020. Ya, 2020 dan ya gerilya sekali waktu itu ya. Pokoknya saya juga tidak bisa ikut karena COVID waktu itu untuk syutingnya, meskipun Sergi minta saya sebagai pendamping gitulah. Jadi dari proses ini memang saya dari awal sudah mulai. Ternyata dari inisiatif dengan keluarga Sergi, juga ya dengan untuk Sergi. film. Oke, baik, terima kasih Pak Bob untuk ceritanya, sharingnya.